Pemirsa, kasus akses ilegal dan penghilangan barang bukti yang diduga dilakukan Dr. Richard Lee memasuki babak baru. Berkas perkara kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan oleh tim penyidik, tapi dikembalikan kembali karena dianggap belum P21 atau belum lengkap. Rabu lalu, Dr. Lee kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukumnya Rasman Nasution. Lalu benarkah Dr. Lee kewalahan dicecar belasan pertanyaan oleh tim penyidik? Bahwa berkas pemeriksaan Dr. Richard Lee dan Saudara Hans Pranata itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini diperlukan untuk meminta keterangan tambahan dari Dr. Richard Lee dan Hans Pranata. Hans Pranata hari Senin kemarin, Dr. Richard Lee hari ini. Jadi Selain diduga membuka akun Instagram secara ilegal, Dr. Lee juga dituduh menghilangkan barang bukti terkait kasus hukumnya dengan Kartika Putri. Salah satu barang bukti yang disita polisi adalah Instagram sang dokter yang memuat video dan postingan yang diduga mencemarkan nama baik Kartika. Tapi bukan cuma itu saja. Kabarnya setelah membuka akun Instagramnya secara ilegal, Dr. Lee memposting produk endorse terbarunya. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Lee seolah menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau akun Facebooknya terkoneksi langsung dengan Instagram, sehingga apa yang diposting di Facebook bisa langsung tampil di Instagram pribadinya. Lalu benarkah Dr. Lee punya tim IT untuk memposting produk endorse ke akun Facebooknya? Benarkah tim IT Dr. Lee juga ditetapkan sebagai tersangka? nanti apapun perkembangannya terkait dengan pemeriksaan tambahan ini akan saya info kepada teman-teman media semua, dan insya Allah kita dorong kasus ini agar cepat bergulir di persidangan. Ada 3 permintaan Kartika Putri. Yang pertama, saya minta maaf dan ini saya sanggupi. Nah, jadi ya apalagi di bulan yang penuh suci ini ya, dia bilang saya minta maaf, ya saya bersedia. Saya juga sudah minta maaf berapa kali ya, 4 kali ya. Minta maaf sekali lagi juga nggak jadi masalah sih bagi saya, nggak rugi juga saya. Tapi kalau minta maaf dengan redaksional bahwa saya bersalah, saya mencari popularitas dari dia, saya mengakui itu semuanya, ya saya tidak bersedia karena saya tidak melakukan hal itu. Tapi kalau disuruh minta maaf lagi dengan dia, dengan keluarganya, saya bersedia. Ya, tapi saya minta juga beliau juga melakukan hal yang sama. Jadi beliau juga minta maaf pada saya dan pihak keluarga saya. Tapi di poin nomor 1 saja kita sudah tidak ketemu, sehingga akhirnya ya mediasi kita bisa bilang nggak ketemu di titik tengah. Juga nuntut balik ke kita, karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi Om saya sempat nanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa Om? Lupa katanya. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Karena itu kami akan pertimbangkan apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri, apakah akan kami lakukan pra peradilan, kita akan lihat. Ini kasus yang menurut saya remeh-temeh, tapi diperlakukan dengan sangat tidak baik dan sopan. Meski terancam 6 tahun penjara, Dr. Lee optimis dirinya bisa menang di persidangan. Ia optimis drama penjemputan paksa dirinya yang terjadi 11 Agustus lalu akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Lantas, bagaimana dengan kasus hukum Dr. Lee dengan Kartika Putri? Benarkah untuk kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika, Dr. Lee bakal ditetapkan sebagai tersangka?
nanti kami juga akan update perkembangan terkait dengan laporan kami setelah hal ini klien kami, saudara Dr. Richard Lee dan David Lee terhadap saudara Kartika Putri. Nanti seperti apa? Karena menurut saya tentang laporan klien kami terhadap Kartika Putri ini perlu menjadi atensi kami dan atensi kita semua, karena saya menduga bahwa ini Kartika Putri ini tidak berdiri sendiri. Itu dugaan saya ya, sehingga kasus ini begini ribet dan sulit untuk mencari perdamaian di antara Dr. Richard dengan Kartika Putri. Jadi nanti kita akan sampaikan update-nya dan situasi yang sebenarnya dan apa yang harus kami sikapi terhadap laporan kami terkait dengan Kartika Putri. Barangkali itu saja. Itu dulu ya, nanti saya lapor ya teman-teman semua ya. Dengan Perkat Kapolri diwajibkan adanya mediasi, lalu ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama dijadwalkan oleh pihak kepolisian, tapi beliau tidak hadir. Yang kedua juga tidak hadir tanpa kabar kalau saya tidak salah. Lalu yang ketiga, saya atas permintaan dari pihak terlapor. Saya pulang di tanggal 12, maka saya percepat kepulangan saya ke Indonesia. Dari Yaman itu saya pulang tanggal 8 malam gitu. Tanggal 8 saya percepat kepulangan saya ke Indonesia hanya untuk memenuhi mediasi hari ini dan menyambut etikat baik, karena mediasi hari ini atas permintaan kuasa hukum dari pihak saya. Beliau yang meminta hari ini, terlapor yang meminta hari ini untuk mediasi, kuasa hukumnya yang menentukan tanggal hari ini, di mana saya pulang jauh-jauh dari Yaman agar bisa mengikuti peraturan pemerintahan untuk adanya dulu kita bukan kalau di 5 hari itu karantina gitu ya. Jadi saya sengaja meluangkan waktu pulang lebih cepat agar bisa karantina, tetapi yang bersangkutan malah tidak hadir dengan alasan katanya saya baru pulang dari luar negeri. Dibilang kecewa, kekecewaan saya hanya karena saya sedih. Harusnya saya lebih lama di Yaman bersama dengan putri sulung saya yang lagi sekolah di sana. Harusnya saya memprioritaskan putri sulung saya. Akhirnya saya harus pulang lebih cepat demi menghormati dan menghargai etikat baik. Tetapi ternyata seperti ini, saya bukan kecewa ya, merasa dipermainkan. Drama yang tak kalah menarik dari kasus hukum para pesohor adalah kisah cinta yang bikin baper warganet. Yang teranyar adalah kisah asmara YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Bagaimana tidak, keduanya sudah tak malu-malu kucing membicarakan gelora cinta yang mereka rasakan. Tapi, mengapa Ricis mengaku tidak mau tahu dengan masa lalu Rian? Benarkah karena Ricis cemburu pada mantan kekasih Rian? Karena kan kita jalan di hari ini dan hari yang akan datang. Jadi karena udah ada di langkah yang hari ini, ngapain kita harus melihat ke belakang? Soalnya kalau kata Bang Aries apa Bang? Ngapain balik ke tempatnya sama kalau menghargai keseriusan dari orang yang ingin serius pada Ricis dan keluarga besarnya yang juga serius seperti itu. Percuma, kamu mau nanya apapun jawabannya akan itu terus. Doain Kak Ricis. Ya doain ya, aku nggak berani ngomong panjang lebar, jadi cukup doain aja. Itulah ungkapan Ricis mengapa harus melihat masa lalu jika itu memang menyakitkan. Sekarang di mata Rian hanya ada Ricis masa depannya. Makin hari Ricis dan Rian makin terbuka soal hubungan keseriusan keduanya pada publik. Itulah takdir Tuhan. Jika berjodoh, maka bertemu. Lantas benarkah Ricis pernah tidak berbicara pada Rian sama sekali selama berbulan-bulan? Kan aku nyuekin, aku karena tidak kenal, jadi tidak berkomunikasi. Tapi aku tuh, kemarin kan aku lihat-lihat lagi tuh DM isi DM. Terus aku lihat, iya kamu reply story aku terus, tapi aku nggak baca gitu. Maafin aku ya. Iya nggak apa-apa. Itu perasaan kamu gimana ya? Waktu dicuekin gitu? Mungkin masih biasa aja karena kan belum terlalu dekat kali. Jadi ya wajar aja sih kalau menurut aku kalau emang dia cuek. Jangan kamu DM-in orang banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Kok tahu pasti ngomong gitu? Nggak, dia suka gitu tahu. Nggak, dia suka gitu. Biar lama jelasin. Misalnya gini nih,
Biasanya aku suka bilang aneh-aneh. Astagfirullahaladzim Ria, kok tahu dia suka gitu? Kan orang panik. Ya kamu diam-diamin orang kan? Enggak kok, iya sih kadang. Kali ini memang terlihat tak hambar hubungan Ricis dengan Rian. Hanya ada wajah yang berbinar-binar yang terlihat di antara keduanya. Hari bahagia pun semakin dekat dan kabarnya rencana pertunangan di antara keduanya pun akan berlangsung pada tanggal 26 September mendatang. Namun benarkah sebelumnya Rian pernah menghilangkan cincin yang mengikat antara dirinya dengan Ricis? Kamu pernah ngilangin cincin, fakta. Iya fakta. Jadi waktu di suatu tempat, waktu aku mau ngasih cincinnya ke yang gitu kan bro. Iya. Jadi waktu mau ngasih cincinnya, karena aku letakin di dompet tuh, ternyata dompet aku tuh bolong. Waktu mau ngasih tuh bang, waktu mau ngasih, nyariin kok nggak ada, terus ditanyain cincinnya mana. Katanya mau ngasih. Terus di situ deh. Udah deh panik, mukanya ungu langsung. Emang ini anak suka piknik ya? Panik, mukanya ungu, sudah langsung kayak matanya berkaca-kaca gitu. Iya jadi saya kan macam cincinnya nggak ada ini tuh. Iya. Tapi si Ricis langsung tenangin dia kayak kasih positif, mungkin itu bukan buat kita cincinnya. Jadi cari penggantinya dan penggantinya adalah. Maksudnya cincinnya mungkin belum berkah kali, makanya Allah nggak ngizinin. Terus kan dia udah panik banget kan, dia matanya udah berkaca-kaca. Kamu nangis apa berkaca-kaca sih waktu itu? Kayaknya Nangis ya ya? gitu deh. Nangis kayak kok bisa sih hal seperti ini hilang gitu kan. Ya udah, terus akhirnya diganti. Karena kan itu kan cukup hampir sakral sih sebenarnya, bukan karena ini hampir sakral. Jadi itu kan penting banget sebenarnya bang. Jadi kalau ngilangin itu rasanya ya gimana? Iya, karena kan pengikat kan, ada artinya, tujuannya. ada tujuan dan ada artinya. Terus cincinnya hilang, dia udah panik banget kan. Kan aku kan biasanya kan nggak bisa kan kalau orang panik. Jadi karena dia panik, jadi aku harus jadi air, ngerti gak, buat ngademin. Jadi kalau misalnya api dibahas api kan nggak bisa. Jadi aku nenangin, udah nggak apa-apa, santai. Dia mikirnya udah kemana-mana. Kamu mikirnya aku udah kayak mau mundur, mau pergi, mau begitu. Mana bisa mau balik lagi ya? Iya, besoknya mau pergi ke Aceh gitu, dia udah panik banget. Apa aku harus jawab nih? Makanya. Iya makanya itu. Nanti bakal tahu sendirinya deh. Harus jawab dulu fitnah fakta. Udah deh. Jangan dijawab kan. Ini pertanyaan masyarakat Indonesia ini. Doain ya, apapun yang terjadi, semua di tangan Allah, semua atas ketentuan Allah. Ingat, manusia berencana, Allah yang menentukan. Oke. Doain ya, doain aja. Doain ya. Doain karena kan doa terbaik kan kembali ke kalian, jadi minta doanya. Ya doakan saja ya, semua orang kan ingin berikhtiar. Ricis kan memang ingin sekali menikah, saya rasa sejak umur 24 tahun ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan jodoh datang. Jadi apapun bisa terjadi, jodoh rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Yang jelas apapun itu niat baik, diiringi dengan ikhtiar dan doa. Saya tuh selalu yakin doa dari seluruh pemirsa, di antara pemirsa tuh banyak orang-orang soleh. Mohon doanya, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik.